rentang waktu antara meninggalnya seseorang dan proses penguburannya itu tidak melewati batas hari itu. Hari ini dia meninggal, hari ini juga dia dikuburkan. Halo rekan-rekan, selamat datang di Ide Sejuk. Teman-teman, saya mendapat request untuk menjelaskan lebih jauh tentang teori konstruksi sosial atas realitas oleh Berger dan Luckman. Dan hari ini saya ingin menjelaskannya, tapi dalam bentuk contoh. Mungkin contoh lebih bagus supaya orang lebih paham tentang itu. Nah, saya ingin membahas tema tentang reaksi orang NTT umumnya dan reaksi orang Jawa umumnya terhadap peristiwa kematian. Yang pertama, selama saya berada di Surabaya, saya belum pernah mendengar tangisan dari anggota keluarga yang salah satu familinya meninggal dunia. Itu tidak berarti bahwa mereka tidak menangis, mereka tidak bersedih. Tetapi suara tangisan itu tidak pernah melewati rumah tetangga. Di NTT, jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, itu anggota keluarga yang lain itu akan menangis sejadi-jadinya, dan suaranya itu melewati rumah tetangga. Bahkan seluruh kampung tahu bahwa ada peristiwa kematian di rumah itu. Itu karena banternya suara tangisan itu, orang menangis dengan volume suara yang keras. Yang kedua, itu di Jawa umumnya, rentang waktu antara meninggalnya seseorang dan proses penguburannya itu tidak melewati batas hari itu. Artinya kalau hari ini dia meninggal, hari ini juga dia dikuburkan. Dan ini ada pengaruh dari ajaran agama Islam bahwa seorang harus segera dikuburkan setelah ia meninggal dunia. Di NTT umumnya, seorang yang meninggal dunia itu tidak segera dikuburkan karena ada dua hal. Satu, karena masih ada urusan adat yang harus dibicarakan. Yang kedua, orang masih menunggu anggota keluarga lain yang datang dari tempat yang jauh. Untuk itu, proses penguburan bisa ditunda untuk beberapa hari. Cepat atau lambatnya proses penguburan itu berdampak pada beberapa aspek. Yang pertama, dalam masyarakat Jawa umumnya itu tidak ada kegiatan tambahan sesudah doa bersama pada malam hari. Jadi sesudah doa bersama, orang kembali dan tidur. Sebaliknya di NTT, sesudah doa bersama ada satu kegiatan namanya mete bersama. Keluarga akan berjaga bersama di samping jenazah, dan mereka ditemani oleh para pria yang asik bermain remi. Kadang mereka bertaruh dalam permainan remi itu, alias berjudi kecil-kecilan. Hal ini sangat membantu mereka supaya mereka tetap melean, mata mereka tetap terang, dan mereka tidak ngantuk dalam proses berjaga. Di Jawa umumnya, itu kalau masih ada jenazah, itu sebelum dikuburkan, itu anggota keluarga, sahabat, rekan-rekan yang datang dan melayat di situ, mereka berusaha untuk tetap menjaga supaya suara tangisan mereka tidak sampai mengganggu orang lain. Di NTT umumnya, itu selama menjaga jenazah, orang menangis sejadi-jadinya. Bahkan, mereka bisa bercerita dalam tangisan itu. Yang pertama, kebaikan dari orang yang baru saja meninggal dunia. Yang kedua, keinginan dari orang itu yang belum ia wujudkan. Yang ketiga, relasi orang yang meninggal dengan sahabat kenalan yang datang melayat. Jadi setiap orang yang datang melayat itu, kalau keluarga itu kenal, keluarga akan bercerita relasi antara orang yang meninggal dengan sahabat atau rekan yang datang melayat itu. Yang keempat, itu keluarga akan bercerita tentang saat-saat bahagia bersama orang itu, atau saat-saat sulit yang dihadapi oleh orang yang baru saja meninggal dunia. Yang kelima, itu juga disampaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh orang yang meninggal itu. Yang keenam, itu kadang-kadang keluarga juga bercerita tentang hal-hal yang paling disukai oleh orang yang meninggal dunia. Bisa jadi barang yang paling ia sukai atau hobi yang paling dia gemari. Jadi, seluruh narasi tentang orang yang meninggal itu dalam suara ratapan itu ada kaitan dengan seluruh pengalaman bersama orang yang baru saja meninggal dunia. Seandainya Anda adalah orang baru di tempat itu dan Anda tidak mengerti bahasa setempat, tapi ketika Anda mendengar suara ratapan, saya yakin
Anda pasti akan tenggelam dalam kesedihan yang sama. Rekan-rekan sekalian, terhadap peristiwa sosial yang sama, itu orang memberikan reaksi yang berbeda. Mengapa demikian? Konstruksi sosial atas realitas itu berbeda-beda, dan perbedaan itulah yang menjelaskan kenapa orang bereaksi dengan cara yang berbeda terhadap peristiwa sosial yang sama. Terima kasih.